Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Aulia, NIM 31, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu hasil PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata membaca matematika dan sains siswa Indonesia adalah 42 poin, 52 poin, dan 37 poin, yaitu berada 80 poin di bawah rata-rata OECD. Atau dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa Indonesia berada di kategori rendah. Hal itu sejalan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian hal tersebut terjadi karena di lapangan masih banyak terdapat guru yang menggunakan metode, teknik, dan model media pembelajaran yang tidak sesuai. Bahkan ada guru yang masih mengajar secara konvensional pada mata pelajaran IPA. Kemudian materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan materi biologi di mana siswa sering merasa bosan pada materi biologi dikarenakan pada pembelajaran biologi guru menjelaskan materi secara konvensional. Kemudian sarana dan prasarana seperti penggunaan bahan ajar masih menggunakan bahan ajar buku paket yang bersifat kontekstual sehingga membuat siswa merasa bosan belajar, sehingga diperlukan bahan ajar yang menarik berupa e-modul. Nah, e-modul merupakan sebuah modul. Jadi, modul memiliki kekurangan yaitu karena bersifat media cetak dan tidak dapat diakses dimanapun. Sedangkan e-modul dapat diakses dimanapun dan juga dapat berisi media interaktif di dalamnya. Kemudian film kartun juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa dan dapat menimbulkan kesan yang mendalam karena karakter dan jalan cerita dalam film kartun yang sangat menarik. Oleh karena itu, dapat dilakukan pengembangan e-modul dengan menggabungkan 3 aspek, yaitu memuat gambar, kemudian memuat media interaktif, dan memuat tes online dengan berbasis film kartun. Kemudian identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah pembelajaran masih bersifat konvensional, yang kedua adalah kurangnya bahan ajar yang menarik dalam pembelajaran, yang ketiga adalah kurangnya bahan ajar yang dapat diakses dimanapun dan dikapanpun oleh siswa. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana kelayakan e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana respon peserta didik terhadap e-modul pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kelayakan e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui respon peserta didik terhadap e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian manfaat penelitian ini, yang pertama adalah menambah wawasan bagi guru dan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar e-modul. Yang kedua, menjadikan e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya sebagai bahan ajar mandiri yang menarik dan inovatif.
Kemudian spesifikasi produk pengembangan. Nah, produk yang dikembangkan berupa bahan ajar berbentuk e-modul yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, dan tablet secara offline maupun online. Nah, materi yang disajikan dalam e-modul ini adalah materi kelas 8 KD 3.7, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, e-modul yang akan dikembangkan akan menyajikan gambar, kemudian suara, tes online, dan juga berbasis film kartun. Nah, e-modul yang dikembangkan akan dibuat menggunakan software Flip PDF profesional, dan film kartun yang digunakan adalah film kartun pada zaman dahulu dan juga film kartun Upin Ipin yang diproduksi oleh Leskopaku Production yang berasal dari negara Malaysia. Definisi istilah dalam penelitian ini yang pertama adalah bahan ajar, yang kedua e-modul, yang ketiga film kartun, dan yang keempat adalah Flip PDF profesional. Kemudian bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teori. Bahan ajar merupakan bahan yang dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Kemudian e-modul merupakan modul elektronik yang dapat digunakan sebagai bahan ajar mandiri oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah Flip PDF profesional, yang merupakan sebuah software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkonversi PDF untuk menciptakan konten pembelajaran yang interaktif dengan beberapa fitur yang mendukung. Kemudian, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan materi IPA yang mempelajari tentang pola interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Nah, kemudian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama adalah yang dilakukan oleh Ardianti et al. Tahun 2019 yang berjudul Needs Assessment of Edutainment Module with Ethnoscience Approach Oriented to the Love of the Country. Kemudian penelitian dilakukan oleh Kariman et al. Tahun 2019, yaitu Effectiveness of Credit Discovery Based Module Case Study in Padang City, Indonesia. Kemudian penelitian dilakukan oleh Sari et al. Tahun 2020, kemudian yang dilakukan oleh Nisa et al. Tahun 2020, dan juga Yamin dan Kamila tahun 2020. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama adalah masalahnya adalah pembelajaran masih bersifat konvensional, kemudian kurangnya bahan ajar yang menarik dalam pembelajaran. Nah, kemudian kurangnya bahan ajar yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Kemudian teori belajar atau teori pendukung pada penelitian ini, yang pertama adalah teori belajar konstruktivisme, yang kedua adalah teori belajar bermakna Ausubel, dan yang ketiga adalah teori belajar behaviorisme Thorndike. Kemudian solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan pengembangan e-modul berbasis film kartun pada materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian harapannya dengan adanya penelitian ini yaitu dengan dikembangkannya e-modul dapat membantu siswa melakukan pembelajaran secara mandiri dan meningkatkan hasil belajar yang dapat dikembangkan, dan juga dapat dikembangkan e-modul berbasis film kartun pada materi yang lain. Kemudian bab yang ketiga adalah metode pengembangan. Yang pertama adalah jenis pengembangan. Nah, jenis pengembangan penelitian ini yaitu jenis pengembangan murni. Kemudian waktu dan tempat pengembangan e-modul dikembangkan pada tahun ajaran 2022-2023 di SMP Negeri 2 Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kemudian desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu desain pengembangan dari Hanafin and Peck. Nah, prosedur pengembangan dalam penelitian ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase 1 berupa need assessment atau analisis kebutuhan. Kemudian fase yang kedua adalah desain atau mendesain produk. Kemudian fase yang ketiga adalah develop atau implementation atau pengembangan dan implementasi dari produk yang sudah dibuat. Kemudian uji coba produk terdiri dari subjek uji coba, yaitu seluruh siswa kelas 7 berjumlah 150 siswa dari 5 kelas sebagai populasi dan sebanyak 30 siswa dari kelas 7E sebagai sampel. Kemudian jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian instrumen uji coba pada penelitian ini terdiri dari instrumen lembar validasi materi, lembar validasi media dan pembelajaran, lembar angket respon peserta didik. Kemudian teknik pengumpulan data uji coba terdiri dari angket dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data uji coba. Pada penelitian ini menggunakan analisis data kelayakan produk menggunakan rumus X sama dengan sigma X per N, di mana X merupakan nilai rata-rata validator, sigma X sama dengan jumlah total nilai jawaban dari validator, dan N merupakan jumlah soal. Nah, kemudian nilai rata-rata validator akan dikategorikan sesuai dengan tabel. Kemudian yang kedua adalah analisis respon peserta didik terhadap produk. Nah, untuk rumusnya sama, yaitu X sama dengan sigma X per N. Kemudian dari hasil nilai rata-rata respon peserta didik akan dikategorikan berdasarkan tabel yang sudah tertera. Mungkin sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.